Selamat pagi anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sebentar. Baik, oke. Semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, Bapak absen. Oke. Ada yang tidak masuk anak? Tidak. Teman-teman silakan berdiri. Jangan mesti karena berdoa mulai. Om Awinan Basuna Silam. Om Sidiasku Tatasku Namasaru. Berdoa selesai. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman silakan duduk. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Nah, untuk menambah semangat dalam belajar, mari kita gerakan tepuk semangat. Pak Pandu deh, tepuk semangat. Sudah semangat semua. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Perlengkapan alat tulis sudah siap semua? Sudah. Pernah enggak mendengar Bhagavad-gita? Pernah. Pernah? Pernah. Coba siapa yang tahu bagaimana ciri-ciri dari Bhagavad-gita? Coba, Mas Cici. Nah, kok tangan? Yang lain? Mang Kadeng. Berisi tokoh Arjuna dan Krishna. Berisi tokoh Arjuna dan Krishna. Ya betul. Tangan. Kalau kitab suci agama Hindu tahu? Tahu. Apa kitab suci agama Hindu? Weda. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama, anak-anak mengetahui pengertian daripada Mahabharata. Nah, yang kedua, anak-anak nantinya harus tahu, harus bisa menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian dari kitab Mahabharata. Nah, sekarang anak, Bapak akan menayangkan video tentang Mahabharata. Anak, tolong disimak baik-baik video yang akan Bapak buka. Sudah menyimak dan menonton video yang sudah Bapak buka. Sekarang Bapak mau tanya, kisah apa yang ditunjukkan oleh video tersebut? Pak Suci? Tentang kisah Mahabharata, betul ya? Kasih sekarang. Nah, pernahkah anak-anak mendengar, membaca atau menonton kisah Mahabharata? Nah. Di
di mana? V. Di YouTube, di TV. Yaitu kata maha yang berarti besar dan kata brata yang artinya bangsa brata. Betul. Pertanyaan Pak Mantri. Tanggung jawab. Pak yang lain? Apa nih? Mahabharata sebuah cerita pahlawanan yang disusun oleh Mahasi Vyasa. Nah, cerita pahlawanan yang disusun oleh Mahasi Vyasa. Ya betul. Nah, dalam kisah Mahabharata dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian? 18 bagian. Nah, dari 18 bagian itu apa namanya? Parwa. Hari ini Bapak akan ajak anak-anak untuk berdiskusi kelompok. Oke. Nah, nanti kita ber-12. Oke. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nah, yang pertama, anak-anak buatlah nama kelompok. Sesudah anak-anak membuat nama kelompok, kemudian tulislah nama anggota kelompok kedua. Nah, kelompok kedua. Mau didiskusikan nanti sama kelompok 3. Nah, baca dulu guys petunjuk pengisian daripada LKPD. Pak baca dulu petunjuknya. Kalau belum paham, kalau belum mengerti, bisa ditanyakan. Nomor 2. Nah, nomor 2 di sana kelompok apa namanya ini? Kelompok Arjuna. Anak mencari 18 parwa. Kan jadi 18 parwa. Nah, ini tulis 18 parwa. Kemudian setelah anak-anak menulis 18 parwa, pilih salah satu menurut kelompok kalian mana parwa yang paling disukai dan diisi alasannya. Nah, ngerti? Apa minat? Nah. Waktu sudah 20 menit. Sudah selesai anak? Sudah. Nah, sekarang anak-anak akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Oke, nah bagi kelompok yang lain, tolong diperhatikan dengan baik. Apa yang kelompok lain dipresentasikan di dalam kelas. Nah, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain perhatikan ya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama kelompok saya Dima dan anggota kelompok saya adalah Niputu Yunita Nelia, Kadar Talia Bianuledi, Kadar itu Ananda Putra, dan saya sendiri Komang Sucidia Purnamayanti. Mahabharata menurut kelompok saya adalah sebuah cerita kepahlawanan yang disusun oleh Mahasi Vyasa. Bagian-bagian parwa dalam Mahabharata: 1. Adiparwa, 2. Sabhaparwa, 3. Wanaparwa, 4. Virataparwa, 5. Udyogaparwa, 6. Bhismaparwa, 7. Dronaparwa, 8. Karnaparwa, 9. Salyaparwa, 10. Sautikaparwa, 11. Triparwa, 12. Sandiparwa, 13. Anusasanaparwa, 14. Aswamedikaparwa, 15. Asramawasikaparwa, 16. Mausalaparwa, 17. Mahaprasthanikaparwa, 18. Swarga Rohana Parwa. Parwa yang menarik bagi kelompok saya adalah Swarga Rohana Parwa. Swarga Rohana Parwa menceritakan tentang Yudhistira bersama Dewa Indra dan Dewa Yama pergi ke surga. Yudhistira merasa kecewa saat ia melihat para Kaurawa yang menikmati keindahan surga, sedangkan saudara-saudaranya tersiksa di neraka.
ia memilih untuk tinggal di neraka. Selama 18 hari mereka di neraka, Yudhistira beserta saudaranya pun dapat menikmati keindahan surga, dan Korawa tersisa di neraka. Alasan saya memilih parwa ini karena dari parwa ini saya belajar bahwa tidak setiap orang baik berbuat baik, dan orang jahat tidak sepenuhnya jahat. Seperti Korawa, mereka juga pernah berbuat baik karena sudah menganggap Karna sebagai kakak. Dan Pandawa juga pernah berbuat jahat karena mereka meninggalkan Yudhistira sendirian. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak? Sudah paham? Sudah. Nah, beri tepuk tangan. Nah, tadi anak-anak sudah semua ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari tugas diskusi kelompok. Dari presentasi yang sudah kalian buat secara diskusi kelompok. Masih semangat? Masih. Untuk nama semangat, kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, sampai tepuk 5. Bisa anak? Bisa. Coba. Kenapa? Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ulang lagi 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak siapa yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari dari tadi? Bagus. Nah, coba Mas Suci, coba simpulkan materi yang sudah. Mahabharata adalah sebuah cerita India kuno yang dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar di dunia. Ditulis oleh Maharshi Vyasa, Mahabharata bukan hanya sebuah kisah tentang perang dan politik, tetapi juga mencakup ajaran moral, filosofi, dan spiritual. Kisah utama dalam Mahabharata berpusat pada konflik antara dua kelompok saudara, yaitu Pandawa dan Korawa, yang bertarung untuk merebutkan tahta kerajaan Hastinapura. Mahabharata dibagi menjadi 18 bagian yang disebut dengan Parwa atau Astadasa Parwa, yang dimulai dari Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Istri Parwa, Sargi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Adanya konflik utama yaitu pertarungan antara Pandawa dan Kurawa untuk menguasai kerajaan Hastinapura, yang puncaknya terjadi dalam perang besar di Kurukshetra. Kehidupan dan ajaran Krishna, yaitu Krishna adalah salah satu inkarnasi Dewa Wisnu, memakai peran penting dalam cerita Mahabharata. Ajaran-ajaran disampaikan dalam bentuk Bhagavad Gita, sebuah dialog filosofis yang terjadi sebelum pertempuran Kurukshetra dimulai. Ya, tepuk tangan untuk Suci. Paham anak? Nah, sudah paham. Tanya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Menarik tak pembelajaran hari ini? Berarti sudah paham, berarti anak sudah senang. Sekarang Bapak akan kasih pertanyaan. Pertanyaan berupa evaluasi untuk mengukur sejauh mana anak-anak sudah memahami materi pada kesempatan ini. Nah,
Ada yang belum dapat? Oh ya. Nah, perhatikan dulu ya. Sudah semua dapat lembarnya, lembar evaluasi. Nah, anak-anak yang pertama isi identitas, oke? Isi identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Soal tersebut ada 10 soal, ya, yang anak-anak harus kerjakan. Oke, sekarang silakan kerjakan dengan baik dan selamat bekerja. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Sesuai dengan waktunya. Nah, sekarang dikumpul nih hasil evaluasi yang sudah dikerjakan. Anak sudah menyelesaikan dengan tepat waktu. Oke. Nah, anak, untuk minggu depan kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita Mahabharata. Oke. Dan nilai-nilai yang bisa anak-anak terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Mahabharata. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Nah, sekarang anak kita bernyanyi, oke? Bernyanyi lagu Putri Cendeling Ayu. Siap? Berdiri. Berdiri. Apa hitung dari 3, 2, 1. Putri Cendeling Ayu. Nah, saya. Teman-teman silakan berdiri. Tangan mesti kanan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Brahma